Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Sehat ya? Ya, Ibu doakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sudah siap untuk belajar pada hari ini? Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai sistem, hukum, dan sistem hukum. Nah, kita sudah tahu kemarin bahwa hukum atau peraturan itu pasti ada di mana-mana saja. Baik untuk diri kita, untuk orang lain, orang yang di luar sana, bahkan di dunia ini ada yang namanya peraturan, ya kan? Itu apa? Untuk mengatur, untuk ketertiban dan keamanan. Coba, jika tidak ada peraturan di dunia ini, pasti akan hancur dunia ini, ya kan? Nah, kemarin kita sudah belajar apa itu hukum. Ya, hukum adalah peraturan untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersifat memaksa, adanya sanksi bagi pelanggar, dan dibuat oleh badan-badan resmi. Nah, jadi kita sudah tahu hukum itu adalah peraturan untuk mengatur tingkah laku kita. Ya kan? Supaya apa? Supaya manusia yang hidup di dunia ini menjadi aman, tertib. Ya kan? Kemudian bersifat memaksa. Kenapa harus bersifat memaksa? Supaya hukum yang dibuat tadi, kepatuhan dan kesadaran masyarakat itu menjadi tinggi sehingga pelaksanaan hukum itu terlaksana dengan baik. Kemudian adanya sanksi. Nah, untuk mendukung kepatuhan dan kesadaran hukum tadi tentu harus adanya sanksi supaya ada efek jerah bagi yang melanggarnya. Kemudian dibuat oleh badan-badan resmi. Nah, itu dia. Jadi tidak sembarang dibuat hukum itu ya. Oke, kita lanjutkan. Pada hari ini kita masuk kepada penggolongan hukum. Nah, penggolongan hukum ini nanti akan ada 9. Nah, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu hukum menurut sumbernya. Hukum menurut sumbernya ada 4. Yang pertama yaitu hukum undang-undang. Hukum undang-undang ini maksudnya hukum itu berasal dari peraturan perundang-undangan. Misalnya undang-undang mengenai korupsi. Nah, kan dia berasal tuh dari peraturan perundang-undangan sudah ada. Ini dia lebih dirincikan lagi. Kemudian yang kedua, hukum adat atau hukum kebiasaan, yaitu hukum yang diambil atau berasal dari peraturan adat kebiasaan suatu masyarakat. Misalnya, tidak boleh menikah satu suku, ya kan? Nah, ini kenapa dia menjadi hukum adat? Karena sudah menjadi kebiasaan turun-temurun dari suatu masyarakat itu. Nah, sehingga dia terus dipatuhi dan tidak dilanggar peraturan itu sehingga dia menjadi hukum adat di suatu daerah atau suatu masyarakat tertentu. Kemudian ya, hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk dari putusan pengadilan atau keputusan hakim terdahulu.
Nah, jadi hukum ini berasal dari pengadilan atau keputusan hakim terdahulu. Misalnya, ada suatu perkara yang sekarang ini tidak bisa terselesaikan. Tetapi ada sebelum ini, perkara yang sekarang ini ada perkara sebelumnya yang terselesaikan dengan putusan pengadilan itu, keputusan hakimnya. Jadi, perkara yang sekarang ini diambil cara penyelesaiannya dengan putusan pengadilan sebelumnya. Kemudian yang terakhir yaitu hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara peserta perjanjian internasional. Nah, hukum traktat ini muncul dari perjanjian dua buah negara atau lebih. Jadi, jika suatu negara membuat perjanjian, tentu ada landasan hukumnya, ya kan? Nah, jadi dasar dari mana berasal hukum traktat tadi? Dari perjanjian dua buah negara atau lebih tadi. Kemudian yang selanjutnya yang kedua yaitu penggolongan hukum menurut bentuknya. Menurut bentuknya hukum ada dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis yaitu hukum yang sudah dikodifikasi. Dikodifikasi maksudnya sudah disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan sudah dibukukan. Nah, contohnya ini KUHP, KUH Perdata. Nah, jadi KUHP dan KUH Perdata ini kan dia sudah dibukukan, sudah disusun secara lengkap, sistematis dari pasal 1 sampai yang terakhir. Kemudian hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang tidak dikodifikasi, tidak dibukukan, tidak tersusun secara lengkap, sistematis. Contohnya yaitu PP, Peraturan Pemerintah. Kemudian yang ketiga, penggolongan hukum menurut tempat berlakunya. Yang pertama, hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di dalam suatu negara. Nah, seperti di negara kita berlaku hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian hukum internasional ada juga, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar dua negara atau lebih. Nah, jika nanti misalnya ada sengketa dua buah negara, nah siapa yang menyelesaikan, dari mana sumber hukumnya? Yang ini dari hukum internasional di bawah naungan PBB dia. Kemudian hukum asing, yaitu hukum yang berlaku di negara lain. Nah, jadi tidak di negara kita saja, di negara lain juga ada hukum yang mengaturnya. Misalnya di Arab Saudi ada pekerja atau TKI Indonesia yang dihukum pancung, hukum mati. Nah, sedangkan di Indonesia kan tidak ada itu hukum pancung, hukum mati kan, karena dia melanggar hukum atau peraturan di negara asing tersebut, di negara lain selain negara Indonesia, tentu dia mendapat hukum dari negara lain itu karena dia melakukan perbuatan melawan hukum di negara tersebut. Jadi di mana-mana kita berada pasti ada peraturan yang harus kita taati. Baik, tidak hanya di negara lain, di negara kita, di rumah kita sendiri, di sekolah ada peraturan yang harus kita taati. Untuk apa? Untuk mengatur kita, untuk ketertiban kita, untuk keamanan kita. Selanjutnya yang keempat yaitu hukum menurut waktu berlakunya. Yang pertama yaitu ius constitutum atau hukum positif, hukum yang berlaku sekarang. Hukum yang berlaku sekarang atau saat ini juga. Contohnya itu HAM, hak asasi manusia. Karena kita tahu hak asasi manusia itu berlaku di mana saja dan
kapan saja. Dan sekarang ini berlaku hak asasi manusia. Kita misalkan saat ini kita berada dalam ruangan kelas. Nah, tanpa ada sesuatu hal, tiba-tiba ibu memukul salah satu dari kalian. Nah, tentu itu sudah melanggar HAM namanya itu kan, melanggar hak seseorang itu kan. Nah, berarti sudah terlanggar HAM. Nah, itu dia berlaku sekarang itu, berarti bisa ibu dikenakan hukum atas perbuatan ibu tersebut. Kemudian yang kedua, ius constituendum, yaitu hukum negatif atau yang akan datang. Contohnya yaitu RUU, rancangan undang-undang. Nah, misalkan mengenai undang-undang ITE sebelumnya. Kalau sekarang kan sudah menjadi undang-undang. Sebelum menjadi undang-undang kan dia menjadi RUU dulu, rancangan undang-undang. Nah, jadi ITE itu sudah dirancang bagaimana untuk kedepannya, bagaimana akses di sosial media, bagaimana transaksi elektronik, bagaimana dengan penyebaran hoax dan sebagainya. Nah, kan itu dasar kita membuat hukum itu akan datang. Seperti apa yang akan datang, tentu perlu kita buat peraturan untuk yang akan datang. Nah, setelah rancangan undang-undang itu memang sudah pas untuk dibuat, nah maka dia akan menjadi undang-undang. Nah, sekarang ini juga contohnya kemarin rancangan undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law. Nah, sekarang juga sudah menjadi undang-undang dia. Jadi dibuatnya hukum yang akan datang atau ius constituendum ini memang yang akan datang, apa yang perlu kita lakukan akan datang, tentu harus ada peraturan untuk menangani hal-hal yang akan datang itu. Kemudian yang ketiga yaitu hukum universal, asasi atau hukum alam, yaitu hukum yang berlaku di mana-mana, segala waktu dan segala bangsa di dunia. Nah, ini juga contohnya hak asasi manusia, yang mana setiap orang dimanapun dia berada dan kapanpun pasti ada hak asasi orang tersebut. Nah, misalnya kita berada di negara lain, ada juga hak kita di sana. Jika terlanggar, tentu ada hukum untuk mengaturnya. Oke, selanjutnya hukum menurut cara mempertahankannya. Yang pertama, hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat yang berlaku secara umum. Contohnya hukum dagang, pidana. Nah, hukum material ini nama hukum yang mengatur hubungannya. Misalnya kalau mengenai perdagangan, nah hukum dagang dia kan. Kemudian yang kedua hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan, menegakkan dan melaksanakan hukum material. Nah, untuk menegakkan hukum material tadi misalnya mengenai hukum dagang tadi kan, bagaimana cara penyelesaiannya, dari mana melihatnya, tentu dari KUH Perdata misalnya kalau dia hukum dagang. Kalau mengenai pembunuhan termasuk pidana berarti dilihat melalui KUH pidana. Yang keenam, hukum menurut sifatnya. Yang pertama, hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan apapun harus ditaati dan bersifat mutlak daya ikatnya. Kemudian yang kedua, hukum yang mengatur dan melengkapi, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan tersendiri dalam suatu perjanjian. Nah, contohnya hukum yang mengatur dan melengkapi ini perjanjian dua buah negara tadi misalnya. Nah,
jika suatu negara itu melanggar dan negara lain juga menentang pelanggaran tersebut, tetapi dalam perjanjian tadi sudah dibuatkan bagaimana tata cara perjanjian tadi, dan rupanya kesalahan yang dibuat oleh negara A tadi tidak masalah dengan perjanjian yang telah dibuat, berarti hukum tadi bisa dikesampingkan. Selanjutnya yang ketujuh, hukum menurut wujudnya, yaitu hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Kemudian yang kedua, hukum objektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Selanjutnya yang kedelapan, hukum menurut pribadi yang diaturnya. Yang pertama, hukum satu golongan, yaitu hukum yang berlaku hanya bagi golongan tertentu. Misalnya peraturan mengenai OSIS, tentu peraturan tersebut hanya untuk OSIS dan anggotanya saja, tidak termuat kepada anggota PMR, anggota OHIS, Pramuka, tidak termuat di situ. Kemudian hukum semua golongan, hukum yang berlaku bagi semua golongan. Jadi apa saja golongan-golongannya. Misalnya tadi kita buat di peraturan sekolah. Sekolah itu kan ada dia OSIS, ada putranya, ada PMR, ada OSIS. Nah, umpamakan itu golongan-golongannya. Nah, mereka ini juga termuat dalam sebuah hukum, sebuah peraturan, yaitu peraturan dari sekolah. Nah, mereka semua tadi harus patuh kepada peraturan sekolah tadi. Nah, itu dia. Kemudian hukum antar golongan, yaitu hukum yang mengatur dua atau lebih yang masing-masing tunduk pada hukum yang berbeda. Kemudian yang terakhir, yaitu hukum menurut isi masalah yang diaturnya. Ada dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antar warga negara dengan negara yang menyangkut kepentingan umum atau publik. Contohnya hukum administrasi negara, hukum pidana. Kita contohkan mengenai korupsi. Nah, kita dengar ada kan tindak pidana korupsi. Nah, kenapa termasuk dia hukum pidana? Karena dia mengatur hubungan antar warga negara dengan negara. Nah, kita tahu tadi bahwa seorang koruptor dia kan seorang warga negara. Nah, uang siapa yang dikorupsikannya? Uang negara, kan menyangkut hubungan warga negara dengan negara tuh. Kemudian juga untuk kepentingan umum. Itu dia hukum publik, mengatur hubungan antar warga negara dengan negara yang menyangkut kepentingan umum atau publik. Kemudian hukum privat, yaitu hukum yang menitik beratkan pada kepentingan perseorangan atau yang mengatur orang dengan orang. Contohnya hukum dagang, hukum waris, perdata. Nah, kita contohkan misalnya waris. Yang diwariskan dan mewariskan, dua-duanya orang kan? Seorang ayah mewariskan hartanya kepada anaknya, kan hubungan orang perorangan itu. Nah, jadi hukum privat itu dia menitik beratkan pada kepentingan perseorangan, mengatur orang dengan orang. Oke, bisa dipahami ya? Sekian materi kita pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya baik melalui WhatsApp group atau melalui e-learning.
Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.